Sebuku sejarah mungkin bilang desa itu cuma fiksi. Tapi pernah gak sih lo mikir, kenapa koordinatnya di GPS selalu nunjukin titik kosong yang sama sekali gak bisa lo akses? Coba deh, pas lo lagi gabut, iseng-iseng ngezoom Google Maps sampai mentok. Dan lo nemu satu area hijau yang luas banget, tapi kosong melompong. Padahal kalau pakai logika, harusnya di sana ada pemukiman, ada jalanan, atau minimal ada tanda-tanda kehidupan. Gue kasih tahu ya, itu bukan glitch system. Itu bukan satelit yang lagi error. Itu adalah rahasia gelap. Desa-desa di Nusantara yang sengaja dihapus dari peta dunia. Karena mereka melakukan satu kesalahan fatal yang gak bisa dimaafin sama alam. Pesugihan massal. Gila kan? Bayangin, satu kampung, satu komunitas, semuanya sepakat buat nuker jiwa dan keturunan mereka cuma demi kekayaan instan. Jujur, gue merinding banget pas riset bagian ini. Sisa-sisa trauma dan energi negatifnya masih kerasa nempel di tanah itu sampai sekarang. Rasanya kayak ada jeritan yang ketahan di bawah lapisan tanah yang lo lihat kosong di layar HP lo itu. Ini bukan sekedar cerita hantu buat nakut-nakutin lo. Ini soal sejarah peteng, soal perjanjian lama, dan soal gimana satu peradaban bisa hilang di telan bumi cuma karena keserakahan yang gak masuk akal. Tanah keramat itu sekarang jadi lubang hitam. Sebuah monumen bisu dari pengkhianatan terhadap kemanusiaan yang bikin semesta marah besar. Siapin mental lo. Karena apa yang bakal gue bongkar ini, mungkin bakal bikin lo mikir 2 kali. Sebelum lo iri lihat orang kaya mendadak di sekitar lo. Sebelum kita bahas daftar desa yang hilang itu, lo harus paham konteksnya dulu. Desa-desa ini dulunya nggak terlihat seperti tempat terkutuk. Malahan, warga di sekitarnya mengenal mereka sebagai desa emas. Bayangin deh, di saat desa lain harus gali sumur sedalam belasan meter cuma buat dapat air, atau makan nasi aking gara-gara gagal panen. Orang-orang di sini hidupnya di luar nalar. Rumah mereka paling megah di zamannya, perhiasan emas melilit di tangan para perempuannya, dan lumbung padi mereka selalu penuh meluap. Tapi ada satu keganjilan yang bikin bulu kuduk lo berdiri kalau lo sempat mampir ke sana. Whispering. Desa itu sunyi dengan cara yang salah. Coba lo bayangin, sebuah pemukiman padat, tapi lo gak bakal pernah dengar suara azan berkumandang. Gak ada suara tawa anak kecil yang lari-larian pas sore hari. Yang ada cuma keheningan yang berat, yang sesekali dipecah sama aroma amis darah yang tajam di tiap sudut jalan, bercampur wangi bunga setaman yang menyengat hidung. Seakan-akan ada sesuatu yang baru aja disembelih, tapi lo gak pernah tahu di mana bangkainya. Mindset kayak instan ini sebenarnya adalah racun yang sengaja mereka telan. Lo harus lihat kondisi mereka saat itu. Mereka lagi terjepit paceklik hebat, kelaparan ada di depan mata, dan harapan seolah udah mati. Di saat itulah mereka berhenti memohon pada Tuhan. Mereka memilih buat bersujud dan melakukan perjanjian lama dengan entitas penunggu tanah. Sosok purba yang udah ada jauh sebelum peradaban manusia berdiri. Makhluk ini gak minta doa, dia gak butuh ibadah. Dia cuma haus akan pengabdian manusia dan tumbal yang harus dibayar lunas tanpa cicilan. Apa yang gue ceritain ini bukan sekedar dongeng sebelum tidur atau mitos yang dibikin-bikin buat nakutin anak kecil. Ini adalah sejarah peteng, sebuah sejarah gelap yang sengaja disembunyiin dari buku sekolah lo karena kebenarannya terlalu mengerikan buat diakui. Tanah-tanah itu sekarang jadi lubang hitam. Sisa-sisa kemakmuran yang dibayar dengan harga yang sangat mahal. Seluruh garis keturunan yang terhapus dari muka bumi. Dan yang paling bikin gue merinding, pola yang sama mungkin lagi terjadi di sekitar lo sekarang, tanpa lo sadari. Kita tarik mundur waktu
ke masa di mana desa itu masih ada di peta, jauh sebelum peradaban modern mengubur sejarah mereka. Bayangin, saat itu musim kemarau panjang yang gak masuk akal. Tanaman mati, ternak tumbang, dan suara tangisan anak kecil jadi satu-satunya musik yang terdengar setiap malam. Di tengah keputusasaan itu, sang tetua desa, seorang pria yang punggungnya udah melengkung dimakan usia, ngumpulin semua warga di bawah pohon beringin tua yang akarnya konon udah menancap di tanah sejak zaman kerajaan belum ada. Pohon ini bukan sekadar tumbuhan, tapi gerbang, penjaga batas antara yang nyata dan yang enggak. Di sana, malam itu, gak ada lilin atau dupa murahan. Yang ada, cuma hening yang mencekam. Seolah alam sendiri nahan napas, nungguin apa yang bakal keluar dari mulut tetua itu. Dia gak minta hujan, dia gak minta kesembuhan. Dia minta kemakmuran yang gak bakal habis. Bahkan kalaupun mereka harus menjual masa depan mereka sendiri. Gue kasih tahu ya, dunia gaib itu punya birokrasi yang jauh lebih kejam dan kaku dibanding birokrasi di dunia kita. Gak ada yang gratis. Saat tetua itu meneteskan darahnya ke akar beringin dan melafalkan sumpah bumi, dia gak cuma ngasih tumbal nyawa, dia mengikat seluruh garis keturunan desa itu untuk menjadi budak selamanya di dimensi sebelah. Itu bukan sekedar ritual pesugihan biasa yang lo dengar di cerita-cerita tongkrongan. Itu adalah ijab kabul dengan entitas yang jauh lebih tua dari ingatan manusia. Begitu kalimat terakhir terucap, tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Bukan karena gempa, tapi karena fondasi desa itu secara harfiah dicabut dari koordinat bumi. Sejak detik itu, desa tersebut gak lagi jadi milik manusia. Mereka jadi properti milik sang penunggu, terjebak dalam siklus pengabdian yang gak punya ujung. Lo harus paham, mereka yang melakukan perjanjian ini gak cuma pengen kaya instan. Mereka adalah orang-orang yang merasa terbuang dan putus asa. Sampai mereka lupa satu hal. Kalau lo berhutang pada dunia gelap, mereka gak akan pernah minta uang tunai. Mereka bakal nagih dalam bentuk silsilah, keberlangsungan, dan akhirnya eksistensi lo yang bakal dihapus dari catatan sejarah dunia ini. Pas hari jatuh tempo itu tiba, suasana desa bener-bener gak kayak biasanya. Lo harus bayangin ya, langit yang tadinya biru, sore itu berubah total jadi merah darah. Warnanya pekat, kayak ada luka besar yang terbuka di cakrawala. Hening, tapi hening yang bikin dada lo sesek. Bukan karena takut, tapi karena lo tahu ada sesuatu yang lagi nunggu buat nagih janji. Gue merinding pas nulis ini, karena info yang gue dapet bilang kalau dalam semalam, satu desa itu benar-benar ditelan kabut hitam. Ini bukan soal kematian biasa. Ini tentang sebuah peradaban yang dipaksa pindah dimensi. Suara teriakan warga yang minta tolong itu konon masih kerekam di memori alam, menggema di sela-sela kabut yang gak bisa ditembus sama cahaya matahari. Mereka gak mati, dan itu justru bagian paling tragisnya. Mereka ditarik paksa buat ngisi kota-kota gaib yang selama ini cuma jadi mitos, kayak Saranjana atau Wentira. Mereka di sana bukan buat hidup, tapi jadi properti abadi. Jadi tumbal yang melayani keinginan egois yang pernah mereka ucapkan dulu. Peradaban mereka dihapus dari peta. Koordinatnya kosong melompong. Kalau lo iseng buka peta tua dan cari lokasi desa itu, yang lo temuin cuma hutan belantara yang auranya beda banget. Hutan itu sekarang punya batas, punya aturan main. Kalau lo nekat masuk ke titik koordinat itu sekarang, lo gak bakal bisa balik lagi. Lo bakal jadi saksi bisu. Atau mungkin jadi penghuni baru yang bakal nambah deretan cerita yang gak pernah bisa diceritain ke dunia luar. Serem banget kan? Bayangin, di zaman yang serba canggih ini, ada satu potongan sejarah manusia yang benar-benar dihapus dari catatan dunia cuma gara-gara keserakahan sesaat. Eksistensi mereka hilang, seolah-olah mereka gak pernah lahir di bumi ini. Sampai detik ini, masih ada cerita yang terus berputar di kalangan pengembara dan pendaki gunung yang kebetulan salah melangkah.
Mereka sering laporin hal yang sama. Pemandangan sebuah desa yang megah, terang benderang dengan hiruk-pikuk kehidupan, padahal mereka lagi ada di tengah hutan rimba yang harusnya kosong melompong. Tapi pas mereka coba buat mendekat atau manggil penghuninya, desa itu menguap begitu aja. Hilang. Cuma nyisain kabut tipis dan rasa merinding yang gak bisa dijelasin secara logika. Itu bukan sekadar ilusi. Itu adalah residu energi. Sisa trauma dari mereka yang terjebak dalam sumpah palsu dan perjanjian yang gak pernah bisa dibatalin. Jujur, gue ngerti banget kondisi lo sekarang. Mungkin lo lagi ngerasa stuck, lagi pusing mikirin finansial, atau ngerasa dunia ini gak adil sama hidup lo. Tapi dengerin gue baik-baik. Jangan pernah, sekali-kali pun, kegoda sama jalan pintas yang gak masuk akal. Harta emang bisa dicari, cicilan emang bisa dilunasin. Tapi kalau nyawa, kewarasan, dan eksistensi lo sendiri yang jadi tumbalnya, itu sama sekali gak sebanding. Jangan mau tukar masa depan lo yang masih panjang cuma buat kenyamanan sesaat yang dibungkus pesugihan. Lo jauh lebih Berharga daripada angka di saldo bank yang didapat dari darah. Jangan sampai nama lo jadi deretan berikutnya yang hilang dari peta, gak kesisa diingatan siapapun, cuma jadi legenda gelap yang dibahas orang-orang lewat video kayak gini. Jaga diri lo, tetap waras, tetap berjuang dengan cara yang benar. Gue harus cabut sekarang. Atmosfer di sekitar gue udah mulai berat dan gue ngerasa mereka udah mulai dengar pembicaraan kita. Jangan sampai lo nengok ke belakang kalau lo dengar suara yang manggil nama lo malam ini.